Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Anissa Cahyani dan saya Yelnur Hasanah. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Suasana haru mewarnai pelaksanaan kunjungan tatap muka perdana di Lapas Cibinong pasca 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19. Ya, isak tangis tak terbendung saat keluarga melepas rindu pada warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di dalam lapas. Hari perdana kunjungan tatap muka di Lapas Cibinong berlangsung haru. Pasalnya, pasca 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, akhirnya keluarga dapat melepas rindu terhadap orang-orang terkasih. Selama pandemi, keluarga hanya dapat bertemu warga binaan melalui kunjungan virtual. Kini mereka dapat menatap dan memeluk langsung anggota keluarga tercinta. Tangis dan tawa pun pecah mewarnai kunjungan tatap muka terbatas di Lapas Cibinong. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen melalui surat edaran perpanjangan yang ke-40, di situ kita diharapkan untuk menjadi pegawai yang sehat dan lebih produktif. Makanya harapan kami juga ke depan ini tetap berjalan selama kondisi negara kita masih dalam kondisi COVID. Ini yang perlu kita tekankan kepada seluruh petugas kita dan layanan kunjungan besukan untuk warga binaan kita, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Sahabat pemasyarakatan, Lapas Pemuda Tangerang bersama BNN Provinsi Banten melaksanakan tes urin bagi 137 petugas pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Lapas Pemuda Tangerang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Lapas Pemuda Tangerang menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten pada Selasa 5 Juli 2022. Kedatangan BNN tersebut dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lapas Pemuda Tangerang. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan tes urin bagi 137 petugas Lapas Pemuda Tangerang. Hasilnya semua negatif menggunakan obat-obatan terlarang. Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Kadek Anton Budiharta mengatakan, pelaksanaan tes urin bagi seluruh petugas ini merupakan bentuk komitmen lapas dalam memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Setelah 6 bulan dilaksanakan, program rehabilitasi sosial di Lapas Perempuan Semarang menunjukkan hasil yang memuaskan. Ya, hal ini dibuktikan dengan peningkatan kualitas hidup residen dalam rentang 45-75%. 6 bulan sudah kegiatan rehabilitasi sosial di Lapas Perempuan Semarang berjalan. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai dari screening, asesmen awal dan tes urin, konseling individu, grup terapi, family support group hingga diakhiri kembali dengan asesmen akhir serta tes urin. Jumat 8 Juli 2022, Lapas Perempuan Semarang menggelar kegiatan penutupan rehabilitasi di Balai Pertemuan. Kegiatan ini dihadiri oleh konselor adiksi Ali Muda BNNP Sardianto yang mewakili Kepala BNNP Jawa Tengah, pejabat struktural, serta seluruh peserta rehabilitasi sosial. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Mei mengatakan hasil asesmen akhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup residen pada rentang 45 hingga 75%. Keberhasilan ini diamini oleh Sardianto yang mengaku sangat puas dengan hasil yang dicapai Lapas Perempuan Semarang. Kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan peserta rehabilitasi sebagai penanda berakhirnya program rehabilitasi semester pertama yang dimeriahkan dengan penampilan kreasi dari para peserta rehabilitasi yang menampilkan pertunjukan puisi, tari, drama, hingga paduan suara. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan COVID-19, Lapas Surabaya menjadi salah satu lokasi uji klinis fase 3 vaksin merah putih. Ya, uji klinis ini diikuti oleh 131 warga binaan yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara sukarela. Klinik Lapas Kelas 1 Surabaya menjadi salah satu lokasi uji klinis fase ketiga vaksin merah putih pada Senin 4 Juli 2022 lalu.
Perwakilan dokter, peneliti vaksin merah putih, dan tim kesehatan vaksin merah putih dari RSUD Dr. Sutomo dan Universitas Airlangga mendatangi Lapas Kelas 1 Surabaya untuk melakukan uji klinis fase ketiga. Sebanyak 131 warga binaan pemasyarakatan yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19 menjadi partisipan dalam kegiatan ini. Mereka berpartisipasi secara sukarela dibuktikan dengan persetujuan tertulis. Selain itu, sebelumnya mereka juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan memperoleh rekomendasi dari dokter. Vaksin merah putih ini merupakan produk vaksin dalam negeri hasil kolaborasi Universitas Airlangga dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Pengembangan vaksin ini dilakukan sebagai upaya bangsa Indonesia mewujudkan kemandirian di bidang produksi vaksin dan meningkatkan penggunaan produk obat yang sudah dapat diproduksi lokal. 24 warga binaan Lapas Madiun memperoleh program asimilasi rumah. Hak ini mereka peroleh secara gratis tanpa pungutan apapun setelah memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 22 warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun memperoleh program asimilasi rumah dan 2 orang lainnya memperoleh cuti bersyarat. Hal ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan asimilasi yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Lapas Madiun, Agus Salim pada Kamis 7 Juli 2022. Hak tersebut mereka dapatkan setelah memenuhi syarat substantif dan administratif berdasarkan pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 43 tahun 2021. Program asimilasi ini diberikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya apapun. Mulai dari awal pengurusan hingga berjalannya program asimilasi di rumah, Agus Salim berpesan kepada penerima asimilasi agar menjalankan proses asimilasi sebaik mungkin. Menurutnya, meski telah keluar dari lapas, mereka masih harus menjalani sisa pidana hingga akhir dan diwajibkan melaporkan kepada Balai Pemasyarakatan setempat. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.